Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Raden Tan Lampung. Saya Rizka Naranito dengan nomor NPM 221020218 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Tan Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan tema sifat dan juga karakteristik hukum Islam sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Hukum Islam adalah pegangan dalam bertindak dan juga berperilaku untuk masyarakat yang menganut agama Islam, yang mana tentu berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Nah, di dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa sifat dan juga karakteristik. Nah, berikut pemaparan sifat dan karakteristik dalam hukum Islam. Untuk sifat dan juga karakteristik hukum Islam yang pertama yakni sempurna. Nah, kata sempurna sendiri ini memiliki pengertian utuh dan juga lengkap segalanya, di mana kesempurnaan di dalam hukum Islam itu dapat dilihat dari turunnya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan juga global permasalahannya, kecuali memang untuk hal-hal yang bersifat langgeng. Nas itu memuat hukum-hukum secara terperinci, konkret, dan juga teknis. Misalnya, dalam hal peribadatan, kemudian perkawinan, maupun warisan itu diterangkan secara terperinci. Nah, dengan bentuk yang umum serta global ini, syariat Islam dapat dijadikan sebagai petunjuk yang universal. Selain itu, hukum Islam ini dapat diterima kapanpun dan juga dimanapun, serta diharapkan dapat berlaku sepanjang masa. Lalu untuk sifat dan juga karakteristik yang kedua yakni elastis. Nah, kata elastis sendiri ini memiliki pengertian mudah dibentuk, mudah kembali ke bentuk awal, lentur ataupun luas. Keelastisannya ini mencakup segala bidang dalam kehidupan manusia, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu hubungan manusia dengan Tuhannya ataupun hubungan manusia dengan manusia, serta kehidupan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Sehingganya hukum Islam ini memerhatikan segala aspek bidang kehidupan manusia, baik itu bidang muamalah, siasah, jinayah, dan bidang-bidang lainnya. Akan tetapi dengan hal tersebut bukan berarti hukum Islam ini memiliki dogma yang bersifat kaku, keras, maupun memaksa. Jadi Nas sendiri ini memberikan peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad maupun memilih cara-cara yang paling sesuai bagi para pelaksana serta disesuaikan juga dengan kondisi keadaan. Kemudian untuk sifat dan karakteristik hukum Islam yang ketiga yakni universal, di mana universal ini memiliki makna umum yang dalam artian itu berlaku untuk semua orang ataupun seluruh dunia, jadi tidak dibatasi baik itu oleh negara maupun oleh lautan. Nah, dari kedua ayat tadi dapat dipahami bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya berlaku bagi orang Arab saja, melainkan berlaku bagi seluruh umat manusia. Lalu untuk sifat dan karakteristik hukum Islam yang keempat yakni dinamis, di mana kata dinamis ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penuh semangat dan juga tenaga sehingga cepat bergerak dan juga mudah beradaptasi ataupun menyesuaikan diri dalam lingkungan dan sebagainya. Nah, kedinamisan dalam hukum Islam ini terletak pada dasar yang menjadi dasar serta tiang pokok dalam hukum itu. Sehingganya dasar serta pokok itu tadi yang menjadi sumbu kekuatan, kekurangan, kemudahan maupun kesukaran dalam hukum tersebut. Nah, syariat Islam ini dapat dengan mudah menarik manusia untuk menerima dengan ketetapan hati, di mana Islam sendiri ini menghadapkan pembicaraannya pada akal serta mendesak manusia untuk segera memenuhi fitrah kehidupan yang sejahtera. Nah, untuk sendi-sendi kedinamisan sendiri ini ada 5. Yang pertama yakni meniadakan kepicikan, menyedikitkan tugas, mensyariatkan hukum dengan cara yang berangsur-angsur, memerhatikan kemaslahatan manusia, serta mewujudkan keadilan yang merata. Kemudian untuk sifat dan karakteristik hukum Islam yang kelima yakni sistematis, di mana sistematis ini berarti ia mencerminkan sejumlah doktrinnya untuk bertalian dan juga berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara logis. Seperti halnya perintah untuk melaksanakan sholat selalu dikaitkan dengan perintah melaksanakan zakat. Kemudian perintah untuk makan dan minum selalu berkaitan dengan kata-kata asal jangan berlebihan dan masih banyak lainnya.
Demikian pula pada lembaganya. Jadi peradilan di dalam Islam ini tidak mungkin memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri apabila keadaan masyarakat ini tidak kacau dan juga terjadi kelaparan. Tidak pula memberikan hukuman rajam bagi para pezina dan juga kebiasaan berpakaian yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Sehingga antara hukum Islam dan juga lembaga ini saling berkaitan satu sama lain. Hukum Islam ini tidak dapat diterapkan apabila perintahnya itu sebagian dilaksanakan, sebagiannya juga ditinggalkan. Lalu untuk sifat dan juga karakteristik hukum Islam yang terakhir yakni memiliki sifat ta'abudi dan juga ta'akuli. Untuk ta'abudi sendiri ini memiliki pengertian sebuah ibadah yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepadanya dengan segala konsekuensinya yang berupa ibadah dengan sifat ta'abudi murni. Artinya, ide dan juga konsep yang terkandung di dalamnya ini tidak dapat dinalar atau suprarasional, sehingga manusia itu harus menerima segala yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, sedangkan untuk ta'akuli sendiri ini justru kebalikannya dari ta'abudi, di mana ta'akuli ini bersifat duniawi yang mana bisa dilakukan dengan nalar ataupun rasional. Jadi manusia itu dapat melakukannya dengan pertimbangan nalar maupun pemikiran manusia. Nah, jadi ilat dari muamalah sendiri ini bersifat ta'akuli, yang mana artinya dapat dirasionalkan dengan melihat apakah ada mudorot ataupun maslahat di dalamnya. Sehingga sesuatu itu dilarang apabila ada mudorot dan juga sesuatu itu diperintahkan apabila ada kemaslahatan di dalamnya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan semoga video ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.